Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hidayat, berasal dari kelas 1 IA21 dengan NPM 5042165. Saya berasal dari Universitas Gunadarma, Fakultas Teknik Industri, jurusan Teknik Informatika. Untuk topik pembahasan kali ini kita akan membahas elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Sel elektrokimia adalah suatu sel yang disusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sel elektrolisis, yaitu sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Arus listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redoks dan tak spontan. Yang kedua adalah sel volta atau galvani, yaitu sel yang mengubah energi kimia yang menjadi energi listrik. Reaksi redoks spontan digunakan untuk menghasilkan listrik. Susunan sel elektrolisit. Secara umum, sel elektrolisis tersusun dari sumber listrik yang menyuplai arus searah atau DC, misalnya baterai. Yang kedua adalah anode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang ketiga adalah katode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi. Yang keempat yaitu elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Di sebelah kanan kita ada contoh anoda dan katoda dan gambarnya seperti berikut. Untuk aturan sel elektrolisis yaitu yang pertama, kation yang sukar tereduksi pada katoda sel elektrolisis, yaitu logam alkali atau disingkat Ia. Logam alkali tanah atau disingkat IIA, AI, dan Mn. Elektroda inert adalah elektroda yang sukar bereaksi, yaitu elektroda Pt, Au, dan Si. Penerapan sel elektrolisit. Sel elektrolisit dapat digunakan dalam yang pertama, pembuatan unsur dan senyawa. Beberapa unsur dan senyawa dapat diproduksi melalui elektrolisis, seperti logam-logam alkali, alkali tanah, halogen, dan lain-lain. Contoh proses klor alkali di mana C12 dan NaOH dibuat dari elektrolisis larutan Naci. Yang kedua, pemurnian logam-logam dapat dimurnikan dengan elektrolisis dengan komponen sel. Contoh, pemurnian logam adalah logam tembaga atau yang disingkat Cu. Jadi, Cu murni dijadikan katoda, Cu kotor dijadikan anoda, dan larutan CuSO4 dijadikan elektrolitnya. Pengotor-pengotor Cu biasanya adalah Ag, Au, dan Pt. Selama elektrolisis, logam pengotor tidak akan larut, tetapi membentuk lumpur anoda sehingga tembaga menjadi murni kembali. Yang ketiga, penyepuhan atau electroplating. Penyepuhan adalah proses perlindungan logam terhadap korosi dengan logam lain atau untuk memperbaiki penampilan logam dengan komponen sel. Hal ini menyebabkan pada katoda terjadi pengendapan dan pada anoda terjadi pelarutan. Contoh penyepuhan logam adalah penyepuhan besi dengan perak. Jadi, Fe dijadikan katoda, Ag dijadikan anoda, dan larutan garam Ag, misalnya AgNO3, dijadikan elektrolitnya. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit kuat.
Ciri-ciri larutan elektrolit adalah larutannya mampu menghantarkan arus listrik dengan baik dan kuat. Yang kedua ditandai dengan lampu yang menyala, serta banyak mengandung gelembung gas. Ketiga, diuji dengan alat penguji elektrolit. Elektrolit kuat dalam air akan terionisasi sempurna sehingga derajat ionisasi adalah sebagai berikut. Dan jumlahnya mol yang terionisasi adalah jumlah mol zat mula-mula. Larutan elektrolit kuat terdiri atas kelompok larutan-larutan basa kuat, asam kuat, dan garam, kecuali garam merkuri. Pada larutan elektrolit kuat, senyawa dalam air akan terionisasi sempurna dan menghasilkan ion-ion yang banyak. Contoh larutan elektrolit kuat adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang masih bisa menghantarkan listrik tapi sifatnya lemah sehingga lampu tidak terlalu bisa menyala dengan terang. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah adalah senyawa dalam air terionisasi yang sebagiannya akan menghasilkan ion-ion yang sedikit. Larutan elektrolit lemah terdiri atas larutan basa lemah dan asam lemah. Menghantarkan jumlah listrik sedikit atau lemah. Contoh larutan elektrolit lemah adalah sebagai berikut. Non-elektrolit. Seperti namanya, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jika di sekitar penghantar listrik atau elektrode tidak muncul gelembung-gelembung gas dan lampu tidak menyala ketika diuji. Ciri-ciri dari larutan non-elektrolit adalah yang pertama, pada larutan non-elektrolit, senyawa dalam air tidak mengalami proses ionisasi. Yang kedua, larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi dalam air, maka A sama dengan 0. Yang ketiga, larutan non-elektrolit terdiri atas kelompok senyawa organik molekular yang larut. Dan yang terakhir, tidak menghantarkan arus listrik. Contoh larutan non-elektrolit diantaranya yang pertama ada sukrosa, yang kedua ada urea, yang ketiga vitamin C, yang keempat ada glukosa, dan yang terakhir larutan etanol. Jenis ikatan dalam senyawa elektrolit dan non-elektrolit. Senyawa akan terbentuk apabila suatu unsur saling berikatan dengan satu sama lain. Cara unsur-unsur yang berikatan dalam membentuk suatu molekul berbeda-beda, yang akan dipengaruhi oleh sifat-sifatnya. Yang pertama adalah senyawa ion. Senyawa ion adalah senyawa yang memiliki ion, meliputi basa dan garam. Contohnya adalah naci. Naci terbentuk dari ion Na+ dan ion C1. Ikatan ini terbentuk oleh atom logam dan atom non-logam. Senyawa ion yang dilarutkan atau dilelehkan dalam air akan mengalami ionisasi sempurna sehingga termasuk elektrolit kuat. Ion-ion naci dalam wujud padatnya tidak dapat bergerak bebas sehingga tidak bisa mengantarkan listrik. Namun, apabila senyawa ion ini dilarutkan, maka ionnya mampu bergerak bebas sehingga bisa mengantarkan listrik. Jenis ikatan dalam senyawa elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua adalah senyawa kovalen. Senyawa kovalen terdiri dari molekul-molekul yang memiliki sifat netral dan tidak dapat menghantarkan listrik. Namun, mengapa pada senyawa kovalen HCl mampu menghasilkan listrik? Senyawa kovalen bersifat polar yang terdapat gaya tarik-menarik untuk memutuskan ikatan-ikatan tertentu antar molekul. Sehingga jika dilarutkan dalam air, pelarut polar akan mengalami ionisasi yang menghasilkan listrik. Hanya larutan senyawa kovalen polar yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan senyawa kovalen non-polar tidak. Contoh soal. Urutan solusi berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu sebagai berikut. HBr 0,1 M, H2SO4 0,1 M,
NH 30,1 M, dan yang terakhir CH50H. Di sini kita akan menjawab HBr dan HSOA merupakan larutan elektrolit kuat. NH3 merupakan larutan elektrolit kelemahan. Sedangkan CaH merupakan larutan non-elektrolit. HBr dan HSO4 keduanya merupakan elektrolit kuat dengan molaritas yang sama. HSO2 lebih kuat elektrolitnya karena mengandung ion yang lebih banyak. HSO4 2Ht plus SOA atau 3 ion, HBr H plus Br dalam 2 ion. Terima kasih. Jadi begitulah pembahasan dari materi elektrolit dan non-elektrolit. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.